tema hari ini diambil dari teks Matius pasal 21 dari ayat 1 sampai 11. Judulnya yang saya kasih adalah Yesus mengendarai keledai masuk ke kota Yerusalem. Topik ini memang jarang ya kita bahas atau kita khotbahkan. Mungkin saudara hampir tidak pernah dengar pendeta khotbah mengenai Yesus mengendarai atau menunggang keledai betina muda naik ke kota Yerusalem. Matius ingin memberitahu kepada orang Yahudi mengapa Yesus naik keledai betina ke Yerusalem. Apa tujuan Yesus memakai keledai naik ke Yerusalem? Tentu Matius ingin memaparkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus yang naik keledai itu adalah raja yang lemah lembut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan Yesus ini naik keledai pinjaman. Yesus tidak memiliki keledai. Yesus tidak memiliki harta atau apapun di dunia ini. Sampai-sampai, saudara, Yesus harus meminjam keledai orang lain. Tetapi Yesus mengatakan, saya pinjam dan saya akan kembalikan lagi kepada pemiliknya. Menunjukkan Yesus ini tidak mempunyai apa-apa ya selama dia ada di dunia ini. Dia tidak punya harta, tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, saudara-saudara. Pernah sekali orang Farisi ingin mengikut Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus, aku mau mengikut kamu kemanapun engkau pergi. Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yuk mengikut saya. Yesus tidak bisa menjaminkan kamu atau tidak akan memberi gaji kepada kamu, memberikan kamu rumah, memberi kamu tempat tidurnya nyaman. Seperti para ahli-ahli Taurat. Oh, kalau ahli Taurat itu kan orang-orang yang digaji, yang diberi kehidupannya oleh warga Israel. Apalagi namanya ahli Taurat. Satu kedudukan yang tinggi, mereka bisa menjadi orang kaya. Duduk di kursinya Musa. Itu orang Farisi, Saduki, Farisi, saudara-saudara. Tapi Yesus mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Serigala punya sarangnya kan. Burung mempunyai sarang di pohon. Anak manusia tidak punya. Ya begitu miskin Tuhan Yesus ya. Kenapa Anda mau ikut Tuhan Yesus? Kan begitu. Nah saudara-saudara, Yesus mengendarai keledai betina muda ini, pinjaman punya, ke kota Yerusalem. Kota yang dibangga-banggakan. Kota yang tempatnya di mana Raja Daud pernah bertata. Di mana Salomo beristana di kota Yerusalem. Dan di mana bait suci berada. Orang menyembah Yehova, Allah di kota Yerusalem. Tetapi sekarang dia mau ke kota Yerusalem. Untuk apa Yesus mengendarai keledai betina yang muda ini, saudara? Satu, menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Pasal 9 ayat 9. Saudara bisa baca di sana dengan jelas. Yang menubuatkan dia akan datang.
Ya, dia akan datang menggenapi nubuatan tentang dia. Dia datang dengan status yang lemah lembut. Mau menuju kota Yerusalem. Saudara-saudara, menggenapi nubuat para nabi tentang Yesus yang datang itu. Nah, saudara, ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwa semua nubuatan di Perjanjian Lama tentang Yesus harus digenapi. Harus digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, tentang kelahirannya, kita lihat, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitannya, dan juga tentang kedatangannya yang kedua kali harus digenapi. Nah, tentang kedatangan yang kedua kali belum digenapi dan akan digenapi. Dan tanda-tanda kedatangannya sudah dijelaskan oleh Yesus di Matius pasal 24, 25. Tanda-tanda kedatangannya dan akhir zaman itu sudah ditulis, dikasih tahu oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kita membuktikannya. Dan kita bisa melihat tanda-tanda itu sudah digenapi, akan digenapi, dan sedang digenapi. Nah, ini penting bagi kita ya, menggenapi nubuatan. Kemudian yang kedua, saudara, Yesus masuk ke kota Yerusalem, mau memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa dia adalah raja yang lemah lembut. Kalau kita lihat di ayat yang kelima dari Matius pasal 21 ayat kelima, di sini mengatakan, katakanlah. Nah, ini ada istilah, katakanlah kepada putri Sion. Kenapa disebut putri Sion? Nah, ini menggambarkan apa? Orang-orang Israel, orang Yahudi yang tinggal, yang diam di kota Sion, di kota Yerusalem. Lihat, katanya, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai beban yang mudah. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak mengendarai kuda? Why? Kenapa pakai keledai? Apa bedanya? Oh, bedanya sangat jauh. Kalau keledai, ini binatang yang hanya pakai orang-orang yang sederhana saja. Untuk pekerjaan di ladang, itu keledai. Tukang ngangkut beban berat, kemana dia pergi. Ya, itu sifat keledai, kerjanya begitu. Makanya orang bilang, jangan jadi keledai ya. Kayak sifatnya bodoh gitu loh. Tetapi justru Yesus memakai ini yang bodoh ini. Yang pekerja keras ini. Untuk membawa dia pergi ke kota Yerusalem. Membuktikan apa? Lemah Yesus, seorang yang mengendarai itu. Lemah lembut. Raja yang lemah lembut. Kenapa tidak pakai kuda? Kalau pakai kuda, beda statusnya. Raja yang dengan kehormatan perkasa. Biasanya kan raja pakai kuda kan. Raja datang. Kan begitu saudara-saudara. Ya kan? Tapi dia datang dengan keledai. Gitu loh. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Biasanya kalau ada acara kerajaan di Inggris ya. Khususnya kerajaan Inggris gitu kan ya. Pernikahan atau upacara apapun saja ya. Apakah ulang tahunnya raja? Saudara ada lihat nggak? Semua orang rakyatnya senang lihat. Kan rajanya Inggris gitu. Yang raja Inggris sekarang kan sudah meninggal. Itu namanya ratu kan ya. Sekarang raja ganti anaknya kan. Charles kan gitu ya. Kalau ada acara apa-apa ratu sama suaminya. Sama saudara pakai apa tau gak? Kuda. Ditarik kereta lagi. Wah, ini kan bangsawan tuh. Masa bangsawan naik keledai? Gak mungkin dong. Harus pakai kuda. Ditarik. Dan orang yang mengiringnya harus juga pakai kuda. Gitu. Membuktikan status.
kehormatan, dan kebesaran. Nah, Raja Inggris kan begitu. Zaman dulu, raja-raja Israel juga pakai kuda. Raja Daud, loh, kalau mau berperang, naik kuda. Masa naik keledai yang jalannya begini. Kalau kuda kan lari, cepat kan. Kuda sifatnya begitu, saudara. Solomon juga naik kuda. Status raja yang punya kebesaran, kekuasaan besar begitu. Nah, saudara masih ingat ceritanya? Zaman Esther. Ratu Esther kan? Mordekai, Esther semua mau dibunuh oleh Haman itu. Ya kan? Nah, satu hari Mordekai kasih tahu sama Esther, itu ada pegawai raja itu. Ada konspirasi mau bunuh raja. Si A, si B katanya. Wah, benarkah? Iya. Tolong kasih tahu sama raja, saya dengar itu orang ngomongnya. Nah, akhirnya Esther kasih tahu kepada Ahasuerus, raja ya. Ada ini si A mau bunuh kamu. Siapa yang kasih tahu? Mordekai kasih tahu. Siapa? Dipanggil, diselidiki, diinterogasi. Betul. Dibunuh oleh raja. Raja selamat. Satu malam raja nggak bisa tidur kan. Nah, itu dia baca-baca itu kronikal, itu artinya sejarah gitu ya. Siapa-siapa itu. Ketemu si Mordekai. Kasih tahu raja ada si A, si B ini bunuh raja. Dia buka itu buku-buku itu sejarah itu. Nggak bisa tidur, dia bilang, wah ini orang ini sudah berbuat baik pada saya. Apa yang harus saya kasih? Kehormatan apa saya harus berikan kepada Mordekai? Dia panggil kedua pegawai. Sini kamu. Ini ada orang baik. Menyelamatkan saya. Kehormatan dan kebesaran apa yang harus saya berikan kepada orang itu? Nggak usah lah raja, nggak usah kasih apa-apa. Oh gitu kah? Ya nggak apa-apa, nggak usah kasih lah. Oke. Tiba-tiba masuk tuh Haman. Haman itu. Siapa yang datang? Haman. Panggil Haman katanya. Haman. Ya rajaku. Ada orang yang baik sama saya. Menyelamatkan saya. Apa yang harus saya kasih kepada dia? Kebesaran, kehormatan apa? Haman pikir mau kasih ke dia kan? Karena dia disayangi oleh raja kan? Ya raja, kasih kebesaran kepada dia. Kasihlah baju yang raja pakai, dikenakan kepada dia. Kemudian naikkanlah dia ke atas kuda raja. Dan diarak-arak di jalan. Oh begitukah Haman? Ya sekarang kamu kerjakan untuk Mordekai. Mordekai itu musuhnya. Aduh langsung dia down hati. Dikira untuk dia ya, tapi untuk musuhnya. Lalu dia kerjakan, kasih bajunya kebesaran raja itu kasih ke Mordekai. Lalu Mordekai dinaikkan ke kudanya, ditarik, diarak-arak keliling kota. Wah, semua orang tepuk tangan dan hormat kepada dia. Nah, ini kehormatan kebesaran orang yang naik kuda loh, saudara. Kan begitu. Nah, kita kembali ke teks. Yesus naik apa? Yesus pakai baju apa? Gak ada baju apa. Dia pakai kendaraan. Artinya keledai. Begitu lemah lembut. Dan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Kota itu ada yang menyambut dia. Ya, malah melemparkan baju di jalan. Supaya Yesus lewat. Dia gambar sorak-sorak. Sampai di kota itu, sampai mereka ada apa ini? Ya kan gitu. Ya ada yang mengatakan itu. Saudara bisa baca di ayat 10 ya. Siapakah orang ini? Nah orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tapi kita harus baca dulu di ayat yang ke-9. Nah setelah Yesus masuk, saudara ada sorak-sorak kan? Mengatakan demikian. Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, orang sorak-sorak. Nah, mereka ingin apa? Memberitahu, ya, ingin memproklamirkan. Ini Raja Israel. Hosana. Hosana itu maksudnya apa ya?
Hosana maksudnya adalah save us we pray. Gitu. Kami mohon ya keselamatan dari siapa? Dari Tuhan yang datang. Yang datang pakai nama Tuhan itu Yesus. Save us now maksudnya gitu loh. Kenapa? Karena pada masa itu saudara-saudara, orang Yahudi itu hidupnya susah. Kenapa? Dijajah oleh Romawi. Mereka ingin menanti seorang raja yang bisa membebaskan orang Israel, orang Yahudi dari Romawi. Maka itu mengatakan, Hosana anak Daud. Betul, Yesus anak Daud. Ia lahir dari suku Yehuda. Keturunannya Raja Daud. Betul, nggak salah. Mereka bersorak-sorak. Ya. Tapi ada yang mengatakan, siapa orang ini? Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengendarai keledai. Masuk kota Yerusalem untuk memproklamirkan bahwa dia adalah Raja Israel. Tapi apa yang terjadi ya saudara saya? Setelah mereka berteriak-teriak, bersorak-sorak, ada yang sorak-sorak kan? Ada yang percaya pada Yesus. Tapi itu hanya bukan sedikit. Ada ditulis di Alkitab itu banyak orang ya. Tapi akhirnya saudara kita lihat bahwa Yesus ditolak. Yesus ditolak oleh para imam-imam, para tua-tua, ahli-ahli Taurat. Ini nabi dari Nazaret. Orang Nazaret. Ada apa dari Nazaret? Ini kan anaknya Maria. Bapaknya kan Yusuf tukang kayu. Siapa dia? Kami ingin Yesus, Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Dia harus naik seperti seorang raja yang besar. Dengan kekuasaan yang hebat. Untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi kedatangan Yesus yang pertama ini tidak seperti yang mereka harapkan. Masa naik keledai? Yesus tidak mungkin dia raja Israel orang Yahudi. Dia hanya anaknya Maria, bapaknya tukang kayu, yaitu Yusuf. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengerti. Orang Yahudi tidak memahami. Kenapa? Mata mereka ya, pikiran mereka telah dibutakan oleh kenapa? Keyahudian mereka. Tidak melihat itu. Saudara-saudara, kedatangan Yesus, dia membawa keselamatan. Nah, saudara perhatikan ayatnya. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ya, di dalam terjemahan yang King James itu, coba kita lihat di dalam ayat yang ayat kelima tadi, saudara perhatikan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Nah, kalau bahasa Inggris ini ada satu hal yang datang itu. Kalau kita lihat di dalam Zakaria 9 ayat 9, having a salvation. Dia datang lemah lembut dan bawa keselamatan. Nah, kalau TB tidak ada terjemahan itu. Terjemahan Alkitab Indonesia tidak ada terjemahan tambahan itu. Membawa keselamatan. Having a salvation. Yesus datang membawa salvation. Salvation apa? Bukan salvation untuk menyelamatkan umatnya dari penjajahan. Tapi menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Itulah yang mereka tidak lihat. Dia datang sebagai raja yang adil, yes, raja yang lembut dan having a salvation, membawa keselamatan bagi umatnya, tapi umatnya tidak melihat, tidak mengerti, tidak memahami. Yesus membawa keselamatan kepada umatnya. Saudara-saudara, dia datang kepada umatnya, dia datang kepada miliknya. Tapi miliknya menolaknya. Itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 11. Dia membawa keselamatan, yes. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus datang
Yesus harus ditinggikan. Ya kan, ditinggikan. Bagaimana ditinggikan? Kalau kita baca lagi Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 16. Dia ditinggikan seperti Musa meninggikan ular. Nah, ayat yang ke-15 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Nah, ini yang Yesus bawa itu sebenarnya kepada umatnya. Ke kota Jerusalem yang merepresentasikan seluruh umat Israel itu. Yahudi. Tapi akhirnya mereka tidak mengerti. Tidak memahaminya. Bahwa Yesus datang membawakan keselamatan. Nah, mengapa Israel menolaknya sebagai raja? Jawabannya ada di Lukas pasal 19. Nah, saudara kita lihat Lukas 19 ayat 41. Nah, apa yang dikatakan di sana? Ya. Coba kita baca ya. Di Lukas pasal 19 ayat yang ke-41. Nah, saudara bisa baca jawabannya kenapa mereka menolaknya. Di sini ada jawabannya. Ya, ayat yang ke-41 mengatakan demikian ya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, nah, ya, kota Yerusalem, ia menangisinya. Nah, di Matius tidak ada tulis ayat ini, tapi di sini ada di Lukas. Ia menangisinya. Kenapa? Sambil ke kota naik ke lantai kok nangis? Hah? Kok raja nangis? Bukankah raja yang hebat yang besar, tapi dia menangisinya. Why? Ada alasannya. Ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Nah, kata mengerti ya. Apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya, for the peace ya. Tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu. Tersembunyi, kamu gak ngerti. Aku datang membawa keselamatan jiwa sebenarnya. 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau. Engkau dengan kubu lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, kita lihat Yesus istilahnya aku melawat umatnya. Tapi umatnya gak ngerti. Gak paham. Dia lawat mereka. Yesus ditolak. Akhirnya apa? Yerusalem kan hancur. Tahun 70. Kan sudah diprediksi Tuhan Yesus di Matius 24. Saudara. Yesus menangis tuh. Kalau orang bertanya, Tuhanmu kan Yesus ya? Yes. Dia juga disebut Allah. Yes. Tuhanmu pernah nangis gak? Gimana kita jawab? Oh yes. Tuhan pernah nangis. Yesus. Ini ayat ini. Waktu Lazarus mati. Yesus gimana? Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Lupa. Jesus wept. Kalimat yang paling pendek. Dua kata. Jesus wept. Jesus wept. Yesus nangis. Kenapa nangis? Karena nangis umatnya tolak dia. Nangis manusia menolak Yesus. Yesus nangis. Dunia tidak mau percaya kepada dia. Hey, you akan binasa. Anda akan binasa. Anda tidak menerima percaya kepada Yesus. Oh, Anda binasa. Maka itu Yesus sini. Dia menangis kepada umatnya. Dia menangis kepada dunia yang tidak mau percaya, yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Why Yesus mengendarai keledai?
ingin menyatakan kepada orang Yahudi, orang Israel. Ingin menyatakan kepada orang dunia. Dia adalah juru selamat. Raja orang Yahudi yang lemah lembut. Memang dia raja. Tapi karena mereka menolak dia. Satu hari Yesus akan datang kembali. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bahwa kedatangan pertama Tuhan Yesus mengendarai keledai. Dan kedatangannya yang kedua, dia akan datang dengan kehormatan dan kebesarannya. Ini luar biasa. Dia akan datang seperti seorang raja yang seperti naik kuda dengan kehormatan kebesarannya. Ini sudah ditulis di dalam Matius pasal 24, 25. Saudara bisa baca di sana ya. Dia akan datang. Ayat yang ke-20, ayat 30 dari Matius 24. Di 25 juga ayat 31. Dia akan datang dengan kebesarannya. Dengan orang-orang kudus dan para malaikatnya. Yudas ayat 4. Zakaria 14 ayat 5. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus akan datang kembali. Yes, kita mengatakan. Ya, setelah dia selesai semua misinya. Dia mati, dia salib, menebus dosa manusia. Supaya manusia yang percaya kepadanya. Orang berdosa yang percaya terima Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal. Saudara dan saya yang percaya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Kita memperoleh hidup kekal. Dan kita sedang menanti kedatangannya yang kedua kali. Ya? Kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Paulus di sini mengingatkan orang Kristen yang ada di Korintus atau gereja di Korintus. Mari kita lihat di ayat yang atau di pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 mengatakan, jika ada orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ia terkutuk dan maranatha. Nah, di sini ada kata maranatha. Nah, coba saudara lihat di sini. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Kata maranatha. Wah, saudara-saudara. Kalau kita lihat saudara-saudara bahwa orang Korintus kan orang yang telah diselamatkan ya. Ya, orang-orang yang ikut pengajarannya Rasul Paulus kan begitu. Nah, kalau kita lihat di pasal yang ke-15 ini, saudara, memang Paulus ya mengatakan kepada orang Korintus, kalian harus memberikan persembahan di pada hari Minggu yang pertama. Karena persembahan ini akan saya kirim untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, ini ada Yerusalem lagi katanya. Wah, di Yerusalem. Karena di Yerusalem ada orang-orang yang percaya kepada Yesus ya. Memang sekelompok orang, segelintir orang yang percaya kepada Yesus. Mereka hidup miskin. Kenapa? Karena mereka di bawah kekuasaan Romawi, hidup miskin. Nah, maka Paulus mengatakan kepada orang Korintus, "Yuk, mau tunjukkan kasihmu, tunjukkanlah dengan persembahanmu kepada orang-orang kudus yang akan kubawa persembahan ini kepada mereka di kota Yerusalem." Ya. Dan juga Paulus juga mengingatkan orang-orang Korintus di sana, ya, supaya mereka juga harus tetap teguh berdiri dalam apa? Iman, dalam kebenaran, dan harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika dia tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan dikutuk. Maranatha. Nah, saudara, ini banyak orang salah menafsir ayat ini ya. Jika kamu tidak memberi persembahan, tandanya kamu tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah kamu. No, salah itu. Jika kamu tidak rajin-rajin ke gereja, tandanya kamu tidak mengasihi Kristus. Terkutuklah kamu. Tidak demikian penafsiran ayat ini, saudara-saudara. Makanya kita harus lihat konteks dari ayat ini. Konteks ini maksudnya apa? Maksudnya Paulus adalah kita harus mengasihi Kristus,
Maranatha. Maranatha artinya itu dari bahasa Aramik. Lord, come. Tuhan Yesus datang. Artinya orang Kristen yang tidak mencintai kedatangannya, nah dia akan terkutuk. Terkutuk artinya bukan tidak masuk surga, tapi di bumi dia akan susah, gitu loh. Akan susah. Tapi kalau dia mencintai Kristus, cintai artinya kedatangan Maranatha itu, wah, kita ini adalah orang yang sangat berbahagia. Bayangkan saudara, orang Kristen zaman dulu sudah merindu kedatangannya. Maranatha, Maranatha, kedatangan Yesus ya. Tapi nggak kesampaian orang bilang sini. Kenapa? Satu-satu meninggal mati syahid. Mati, meninggal mati. Nah kita di zaman sekarang, banyak orang yang mengatakan, Pak Pendeta jangan cepat-cepat Yesus datang. Saya ini kan belum sukses katanya. Saya ini belum ini belum sukses. Ya dunia ini kan perlu kita perlu cari uang sebanyak-banyaknya. Ya tidak apa sebenarnya, saudara-saudara kan. Ya saya mau bangun rumah yang gede-gede lagi, Pak Pendeta. Nanti kalau saya banyak uang, saya mau kasih persembahan untuk misi katanya. Tapi nggak kesampaian juga. Kan begitu. Ya, nggak kesampaian ya. Ini banyak orang Kristen tidak menyadari ayat ini loh. Kan? Cuma baca lagi dengan sama dalam bahasa King James-nya ya. Jika ada kata jika, terjemahan TB tidak ada kata jika ya. Coba betul nggak itu ada? If, nah if katanya. Ya if kan, jika ada orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ia terkutuk, kemudian Maranatha. Nah jadi begini. Kalau orang yang betul, yang tidak mencintai Tuhan Yesus, yang tidak percaya Yesus, tentu tidak mencintai Tuhan kan? Yang tidak percaya, kamu betul nggak? Itu pasti binasa. Satu dulu ya harus kita hafal. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus, tentu tidak mengasihi Tuhan kan? Betul nggak? Pasti binasa nggak? Yes, ini kan konteksnya kan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak mencintai kedatangannya, Maranatha. Maranatha itu artinya Tuhan datang gitu loh. Nah kalau kita lihat di sini ayat ini kita bandingkan dengan Wahyu yang pasal terakhir. Nah apa kata Tuhan Yesus? Coba. Ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Saudara baca, coba mari kita lihat ya. Nah ayat 20 kita baca dulu. Pasal 22. Ayat 20. Mari kita perhatikan. Mari kita baca sama-sama ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Siapa itu ya, aku datang segera? Yesus, kan? Amin. Lalu kita bilang apa? Datanglah Tuhan Yesus. Nah, kata datanglah itu Maranatha. Ayat katanya ini, datanglah itu Maranatha. Seperti yang ayat yang ada di 1 Korintus pasal 15, 22. Saudara coba kita lihat. Jadi, orang Kristen yang cinta Tuhan, arti cinta kedatangannya, wah, dia adalah orang yang berbahagia. Dan akan mendapat upah. Upahnya apa? Nah, kalau orang Kristen yang cinta kedatangannya, sudah ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Upahnya apa? Upahnya mahkota kebenaran. Itu di 1 Timotius pasal 6 ayat 19. Saudara, kalau saudara dan saya cinta kedatangannya, saudara kita sudah dapat satu mahkota yang Tuhan siapkan kepada orang percaya. Siapin satu mahkota loh. Bayangkan, Anda mau mahkota nggak? Seperti raja. Anak raja mau jadi gantikan bapaknya. Harus pakai apa dia? Kasih mahkota ya. Kasih mahkota. Mahkota menunjukkan apa? Menuju dia itu raja yang punya kekuasaan. Tapi kita dikasih mahkota kebenaran bukan menunjukkan kita mempunyai kekuasaan. Tapi itu adalah satu kehormatan.
Satu kehormatan atau the glorious. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen yang percaya. Yang cinta akan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang, apakah saudara telah percaya Yesus? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Jangan malu mengatakan Yesus naik keledai ke kota Yerusalem. Karena itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tidak perlu malu. Orang Yahudi malu. Anda tidak malu kan? Saya tidak malu. Karena Yesus menggenapi nubuatan. Menunjukkan dia raja yang lemah lembut. Yang membawa damai untuk hati kita. Yang membawa keselamatan jiwa kita. Kepada saudara dan saya. Apakah saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dia ingin saudara diselamatkan. Memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara rindu kedatangannya? Kalau Anda rindu, karena Anda mengasihi dia. Dan mengasihi kedatangannya. Dan dia akan memberikan upah kepada saudara dan saya yang merindukan kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.